Karomah yang kelima, bertemu dengan Nabi Khidir dan dilantik menjadi Sultanul Aulia. Kisah ini diceritakan sendiri oleh Tuan Guru Haji Fatur Rahman atau saksi mata kejadian aneh tersebut. Pada suatu hari, Tuan Guru Syekh Maulana Zainuddin Abdul Majid menugaskan muridnya yang bernama Tuan Guru Haji Fatur Rahman untuk pergi berhaji ke Tanah Suci Mekah. "Pergilah engkau ke Tanah Suci Mekah untuk berhaji," ucap Bapak Maulana Syekh. Tuan Guru Haji Fatur Rahman kemudian menjawab, "Mohon maaf Bapak Maulana Syekh, saya belum memiliki cukup uang untuk pergi berhaji." Lalu Maulana Syekh Zainuddin Abdul Majid memberinya uang sebesar Rp500 kepadanya. Sembari beliau berkata, "Ini uang untuk pergi haji." Uang sebesar Rp500 mana cukup untuk biaya pergi haji. Lalu Tuan Guru Haji Fatur Rahman berkata lagi, "Mohon maaf Bapak Maulana Syekh, uang ini tidak cukup untuk pergi berhaji. Lalu uang ini harus saya apakan?" Kemudian Bapak Maulana Syekh menjawab, "Ini adalah uang awal untuk engkau pergi haji. Nanti jika engkau berusaha, insya Allah uang ini akan berkembang semakin besar dan bisa cukup untuk biayamu berhaji." Ternyata maksud dari Maulana Syekh Zainuddin Abdul Majid adalah memberikan modal usaha kepada muridnya ini agar nantinya seiring dengan usahanya yang menguntungkan, maka uang tersebut akan semakin banyak dan cukup untuk ongkos menjalankan ibadah haji. Akhirnya 3 tahun kemudian, doa dari Sang Wali Allah Maulana Syekh Zainuddin Abdul Majid benar-benar dikabulkan oleh Gusti Allah. Maka uang yang Rp500 tadi bisa menjadi tambang haji, sehingga seiring berusaha lalu ia bisa semakin besar dan cukup untuk ongkos berhaji. Kemudian saat Tuan Guru Haji Fatur Rahman hendak berangkat haji, ia kemudian memohon doa restu dari Bapak Maulana Syekh. Kemudian beliau berpesan, "Berangkatlah, insya Allah kita akan bertemu di sana 3 kali. Dan saya akan ganti namamu dari nama aslimu Jemrah, saya ganti, maka saya berikan 2 alternatif calon namamu, yaitu Abdurrahman atau Fatur Rahman. Kemudian jika engkau sudah sampai di Tanah Suci Mekah, maka segera carilah Syekh Wildan dan temui dia, sampaikan salam saya kepadanya." Setelah sampai di Tanah Suci Mekah, kemudian Tuan Guru Haji Fatur Rahman segera mencari Syekh Wildan yang disarankan oleh gurunya ini. Setelah bertemu dengannya, maka ia menyampaikan salam dari Maulana Syekh Zainuddin Abdul Majid. Mendengar nama Maulana Syekh Zainuddin Abdul Majid, maka Syekh Wildan menjadi sangat hormat dan bertanya, "Ada pesan apakah dari guruku Bapak Maulana Syekh Zainuddin Abdul Majid?" Kemudian Tuan Guru Haji Fatur Rahman menjawab, "Saya dikasih 2 pilihan nama, yaitu Abdurrahman atau Fatur Rahman. Kira-kira nama yang mana yang cocok untuk saya menurut Syekh?" Kemudian sang Syekh ini berpikir sejenak dan memutuskan bahwa nama Fatur Rahman lah yang cocok untuk dia. Sejak saat itu maka namanya berubah menjadi Tuan Guru Haji Fatur Rahman. Tuan Guru Haji Fatur Rahman berangkat berhaji selama 5 bulan. Kemudian pada tanggal 27 Ramadan, pada saat itu ia keluar dari Zamzam dan tiba di depan Masjidil Haram. Tiba-tiba saja Tuan Guru Fatur Rahman melihat Bapak Maulana Syekh Zainuddin Abdul Majid sedang berdiri di sana. Padahal pada saat itu Bapak Maulana Syekh tidak sedang pergi berhaji. Bagaimana bisa beliau berada di sana? Itulah pertanyaan yang terlintas di dalam pikirannya. Lalu ia segera menghampiri Bapak Maulana Syekh dan mencium tangan dan kakinya dan meminta doa kepada beliau. Setelah mendoakan Tuan Guru Haji Fatur Rahman, tiba-tiba saja keajaiban pun terjadi. Bapak Maulana Syekh yang tadi berdiri di depannya ini tiba-tiba saja menghilang lenyap entah kemana. Di dalam pesan beliau sebelumnya bahwa akan bertemu dengan Bapak Maulana Syekh sebanyak 3 kali, maka ia kemudian berpikir akan bertemu 2 kali lagi dengan beliau. Ditunggu-tunggu, akhirnya pada tanggal 29 Ramadan maka Tuan Guru Haji Fatur Rahman bertemu lagi dengan Bapak Maulana Syekh. Namun kali ini pertemuannya di dalam mimpi di sebuah tempat. Kemudian di dalam mimpi tersebut Bapak Maulana Syekh berkata, "Kamu tidak yakin dengan saya, hatimu masih ragu dengan kewalian saya," dengan nada yang murka. Mendengar hal tersebut, maka Tuan Guru Haji Fatur Rahman memohon maaf sembari menangis. Ia kemudian berkata, "Mohon maaf Bapak Maulana Syekh, saya yakin Bapak Maulana Syekh, saya percaya kewalian Bapak Maulana Syekh." Lalu beliau menjawab lagi, "Tidak, kamu belum yakin dengan kewalian saya. Sekarang kamu mau melihat saya menjadi apa? Silakan, ucapkan saja apapun semaumu." Kemudian Tuan Guru Haji Fatur Rahman berkata, "Saya ingin melihat Bapak Maulana Syekh menjadi kapal jet atau kapal terbang." Kemudian Bapak Maulana Syekh berkata, "Oh, kamu ingin melihat aku menjadi kapal jet atau kapal terbang? Bagus.
Sambil mengacungkan jempolnya, tiba-tiba saja tempat itu berubah menjadi lapangan udara atau bandara. Kemudian Bapak Maulana Syekh menjadi kapal tempur dan terbang mengudara ke langit, berputar-putar di angkasa seperti parade pesawat terbang. Kemudian turun lagi, menukik ke bawah dan berubah lagi menjadi manusia. Lalu kemudian beliau bertanya, "Bagaimana? Apakah engkau sekarang sudah percaya dengan kewalianku?" Kemudian Tuan Guru Haji Muhammad Fatur Rahman menjawab, "Iya Bapak Maulana Syekh, saya sudah yakin dan saya sudah percaya dengan kewalian Bapak Maulana Syekh." Kemudian beliau berkata lagi, "Baiklah, jika engkau sudah yakin dan percaya dengan kewalianku, maka engkau akan aku uji. Jika engkau benar-benar yakin dengan saya, maka engkau akan saya kasih upah yang lebih baik dari ini." Kemudian Tuan Guru Haji Fatur Rahman terbangun dari tidurnya dan berpikir, apakah gerangan yang dimaksud oleh Bapak Maulana Syekh sebuah upah yang lebih baik dari ini? Setelah ditunggu-tunggu, akhirnya pada tanggal 4 Syawal, tepatnya pada malam Jumat, kemudian Tuan Guru Haji Fatur Rahman bermimpi didatangi oleh seorang lelaki yang gagah. Kemudian ia berkata, "Saudaraku, mari kita pergi." Tuan Guru Haji Fatur Rahman kemudian menjawab, "Maaf, Bapak ini siapa? Dan kita hendak pergi kemana?" Lalu ia berkata lagi, "Mari ikutlah denganku, kita akan melihat sebuah acara yang sangat istimewa, yaitu sebuah pelantikan Sultanul Aulia atau pelantikan rajanya para wali. Maka mari kita segera berangkat, tidak perlu banyak bertanya." Kemudian Tuan Guru Haji Fatur Rahman diajak pergi ke arah utara di daerah Ma'la. Tetapi pada saat itu bukanlah Ma'la yang dilihat, melainkan sebuah lapangan yang sangat luas seperti padang Arafah. Dan ia melihat lapangan tersebut penuh dengan aulia Allah atau para wali Allah yang memakai baju serba putih, memakai sorban putih, memakai pakaian serba putih-putih. Seluruh wali Allah sedunia pada zaman itu berkumpul di tempat tersebut. Lalu Tuan Guru Fatur Rahman bertanya kembali kepada orang tersebut, "Maaf Tuan, siapakah orang yang dinobatkan menjadi Sultanul Aulia atau rajanya para wali? Dari negara manakah dia?" Kemudian orang itu menjawab, "Yang akan dilantik adalah orang dari negara Indonesia." "Indonesia? Dari daerah mana Tuan?" tanya Tuan Guru Haji Fatur Rahman. Orang itu kemudian menjawab, "Dari daerah Nusa Tenggara Barat, Lombok. Namanya adalah Maulana Syekh Zainuddin Abdul Majid." Mendengar nama gurunya ini disebut, maka Tuan Guru Haji Fatur Rahman bergetar hatinya. Ia benar-benar merasa terharu sembari merangkul orang tersebut. Kemudian ia berkata, "Masya Allah Tuan, beliau adalah guru saya, beliau adalah ulama saya Tuan." Kemudian orang itu berkata, "Wahai hamba Allah, engkau adalah orang yang sangat beruntung yang sebentar lagi akan menyaksikan gurumu dibaiat menjadi Sultanul Aulia atau rajanya para wali sedunia." Kemudian tiba-tiba saja ada suara yang datang dari langit. "Semua aulia Allah, semua wali Allah menghadap ke timur dan angkat tangan kalian." Kemudian ribuan wali Allah ini menghadap ke timur dan mengangkat tangan mereka. Tiba-tiba saja ada pesawat terbang dari timur. Lalu keluarlah Maulana Syekh Zainuddin Abdul Majid terjun payung dari pesawat terbang tersebut. Kemudian mendarat di telapak tangan para aulia Allah ini. Kemudian beliau berjalan di atas telapak tangan para waliullah tersebut, seperti membentuk sebuah jalan yang menuju kepada panggung yang telah disiapkan. Sementara itu di atas panggung sudah menyambut guru besarnya, yaitu Maulana Syekh Hasan bin Muhammad Al-Masyad, yang kemudian beliau berpidato, "Wahai para aulia Allah sedunia, saya dulu adalah Sultanul Aulia dan saya sudah lama wafat. Ketahuilah, setelah saya wafat, maka belum ada yang bisa menggantikan posisi saya sebagai Sultanul Aulia. Maka sekaranglah saatnya. Inilah murid saya, Maulana Syekh Zainuddin Abdul Majid, telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menggantikan posisi saya menjadi Sultanul Aulia atau rajanya para wali Allah sedunia." Kemudian yang hadir di lapangan tersebut menyambutnya dengan takbir yang bergemuruh, "Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar."
Di saat itulah kemudian terbangun Tuan Guru Haji Faturrahman dari tidurnya. Ia kemudian terduduk dan menuliskan kisah mimpinya tersebut ke dalam selembar kertas agar ia tidak lupa. Awalnya Tuan Guru Faturrahman mengira ini hanyalah sebuah mimpi belaka, hanya sebagai bunga-bunga tidur saja. Akhirnya setelah berhaji, ia kemudian pulang kembali ke tanah air. Baru saja sekitar 3 hari ia berada di rumah, kemudian ada utusan dari Bapak Maulana Syekh yang datang menyampaikan pesan bahwa ia diperintahkan membawa oleh-oleh, tetapi Tuan Guru Haji Faturrahman sendirilah yang harus membawa oleh-oleh itu menghadap kepada Bapak Maulana Syekh di Pancor. Kemudian pada malam harinya, Tuan Guru Haji Faturrahman bermimpi bertemu dengan Bapak Maulana Syekh dan menyuruhnya untuk segera datang ke Pancor. Sembari beliau berkata, "Kamu pagi-pagi sekali harus sudah berada di Pancor sebelum saya keluar dari ruangan." Pada saat itu sekitar tahun 1982, belum ada kendaraan. Kalaupun kita mau berangkat ke daerah Pancor, maka harus berjalan kaki. Sementara ia diperintahkan agar subuh-subuh sudah berada di daerah Pancor. Akhirnya selesai ia menjalankan sholat subuh, kemudian Tuan Guru Haji Faturrahman keluar dari rumahnya. Namun anehnya, di luar sudah menunggu ada sebuah mobil carry. Kemudian sopir itu bertanya, "Mau kemana Tuan?" Lalu Tuan Guru Haji Faturrahman menjawab, "Saya mau ke Pancor Pak." Sopir itu kemudian menjawab lagi, "Kebetulan, hayo segera naik." Baru saja Tuan Guru Haji Faturrahman duduk, kemudian mendengarkan mobil carry itu sedang menjalankan mesinnya, tiba-tiba saja keajaiban pun terjadi. Ia sudah sampai di sebuah tempat. Supir itu kemudian berkata, "Sudah sampai, silahkan turun dan nanti naik mobil minibus yang menuju ke Pancor." Kemudian Tuan Guru Faturrahman turun dari mobil carry tersebut, dan secara aneh juga tiba-tiba sudah disambut oleh kenek dari mobil minibus. Ia kemudian bertanya, "Mau kemana Pak?" Tuan Guru Haji Faturrahman kemudian menjawab, "Saya mau ke Pancor." Kenek itu lalu menjawab lagi, "Silahkan langsung naik." Kemudian Tuan Guru Faturrahman naik mobil minibus itu, dan baru saja ia duduk sebentar, secara aneh lagi tiba-tiba saja mobil itu berhenti. Lalu sang kenek berkata, "Sudah sampai Pak, silakan turun." Ternyata mobil itu sudah benar-benar sampai di Pancor, di kediaman Bapak Maulana Syekh Zainuddin Abdul Majid. Suasana saat itu masih pagi buta, masih sangat sepi. Kemudian kedatangan Tuan Guru Haji Faturrahman sudah disambut oleh Umi dan dipersilahkan untuk segera masuk ke ruangan Bapak Maulana Syekh Zainuddin Abdul Majid. Kemudian Bapak Maulana Syekh Zainuddin Abdul Majid bertanya, "Apa oleh-olehmu dari Mekah?" Lalu Tuan Guru Haji Faturrahman menjawab, "Hampura Bapak Maulana Syekh, saya tidak bawa oleh-oleh apa-apa, saya tak punya uang." Bapak Maulana Syekh kemudian berkata lagi, "Tidak ada oleh-oleh yang kau bawa dari Mekah, berikan oleh-oleh itu padaku." Tuan Guru Haji Faturrahman tetap menjawab, "Hampura Bapak Maulana Syekh, saya tidak bawa oleh-oleh apa-apa dari Mekah." Kemudian Bapak Maulana Syekh berkata lagi, "Kalau kamu tidak bisa ceritakan apa oleh-oleh yang engkau bawa, maka saya yang akan menceritakannya. Apa yang terjadi pada malam Jumat tanggal 4 Syawal? Siapa orang yang mendatangi kamu?" Lalu Tuan Guru Haji Faturrahman menjawab, "Pada malam Jumat tanggal 4 Syawal saya bermimpi, dan orang yang mendatangi saya seperti orang dari Jawa Bapak Maulana Syekh." Kemudian Bapak Maulana Syekh menjawab lagi, "Itu bukan orang Jawa, beliau adalah Nabiullah Khidir alaihi salam. Ketahuilah, beliau Nabiullah Khidir alaihi salam telah mendatangi saya dan menyampaikan bahwa muridku yang bernama Faturrahman telah hadir di acara pelantikanku menjadi Sultanul Aulia." Setelah penjelasan itu, barulah Tuan Guru Haji Faturrahman tersadar bahwa mimpinya ini adalah benar-benar nyata. Kemudian Bapak Maulana Syekh berpesan, "Tetapi wahai muridku, saya berpesan, jangan sampai engkau sekali-kali menceritakan hal ini kepada siapapun selagi saya masih hidup. Nanti jika saya sudah wafat, maka kamu boleh menceritakannya tentang kisah ini kepada siapapun." Subhanallah para sahabat-sahabatku, ini adalah sebuah kisah-kisah yang nyata, yang sangat ajaib, sebuah karomah dari seorang waliullah, yaitu Bapak Maulana Syekh Zainuddin Abdul Majid. Orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah, seorang waliullah, adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan memberikan karomah kepadanya berupa keajaiban, berupa hal-hal yang aneh, berupa hal-hal yang di luar akal sehat dan akal logika. Namun itu semua adalah bentuk kemahakuasaan Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang berpikir. Oleh karena itu para sahabat-sahabatku semua sekalian, hendaklah kita harus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadikan para ulama-ulama kita, para waliullah kita itu menjadi suri tauladan bagi kehidupan kita.
Dengan demikian, maka niscaya kita akan senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jika Allah Subhanahu wa taala telah mencintai kita dengan amal ibadah yang kita jalankan secara istiqomah, maka Allah Subhanahu wa taala insya Allah semoga saja akan memberikan maunahnya kepada kita semua, sehingga kita semua termasuk adalah orang-orang yang soleh yang diberikan maunah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga apapun hajat, apapun yang menjadi hasrat dan keinginan kita, apapun doa-doa yang kita panjatkan, semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkannya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mungkin demikian saja ulasan yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Akhirul kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.